Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini adalah hari yang ke-18 kita berpuasa. Dan Alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita, yang kita berusaha dengan ikhtiar kita untuk mengisi hari ini dengan kembali kepada kalam sucinya, memaknainya dan membumikannya di dalam kehidupan kita. Dan pada juz yang ke-18 ini, Ustazah memilih surah An-Nur, ya, surah An-Nur yang ayatnya jatuh pada ayat yang ke-11, yaitu mengenai berita bohong yang ditimbulkan oleh kalangan munafik diarahkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan hari ini saya memilih tentang Aisyah sebab semalam itu adalah hari kematiannya Aisyah radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada malam Selasa malam tarikh 17 Ramadan, ya maknanya semalam itulah Aisyah pada tahun 58 Hijrah telah kembali ke rahmatullah dan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih lainnya termasuk ayahnya dan lain sebagainya. Jadi atas momen itu, walaupun kita sering memperingati dengan malam nuzul Quran, tetapi saya memilih kepada orang yang digelar sebagai ahlul Quran, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, untuk kita tadabbur. Lepas itu kita juga berpikir, ya, kita juga menghadirkan ingatan tentang Aisyah, siapakah Aisyah itu sebenarnya, dan amat dangkal kalau seandainya kita mengenal Aisyah adalah sebagai wanita yang berlari-lari dengan Nabi, yang duduk manis depan Nabi, tapi tanpa memahami tentang pola fikirnya, sehingga Aisyah diiktiraf, ya, sebagai wanita yang faqih, yang faham tentang bab agama, yang sangat luas pengetahuannya. Bahkan dikatakan para sahabat jika mengalami jalan buntu, tidak tahu nak cari jawaban, mereka akan kembali kepada Aisyah. Dan di akhir hayatnya, ya, Aisyah mengenepikan diri menjadi seorang wanita yang ahli ibadah, yang wara, yang zuhud, yang dalam segala bentuk ungkapan kata-katanya selalu bersifat ilmiah, dan dia memiliki literasi yang cukup tinggi di mana segala sesuatu akan dikembalikan pada Al-Quran dan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semalam saya membaca buku ini, buku Sayyidah Aisyah. Ini bagi saya baru pertama saya rekomen buku tentang Aisyah yang ditulis oleh seorang ahli ilmu, ya, Profesor Dr. ya Said Ramadan Al-Buti, dan membuat minda kita terbuka siapa sebetulnya Aisyah, berbanding orang bercerita tentang kemanjaan dia, tentang sikap dia yang kekanak-kanakan. Itu benda yang tidak perlu untuk diperbincangkan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana pemikiran Aisyah itu. Jadi buku ini bagi saya melayakkannya sebagai satu bacaan yang mesti dimiliki oleh para wanita untuk senantiasa berbaik sangka dengan Aisyah dan mencontohi apalagi mereka yang bernama Aisyah. Inilah buku yang hadir dan membuat saya menangis apabila saya membaca tentang siapa dia sebenarnya. Baik,
setakat sebagai satu prolog saja ya ini ya. So, itu Ustazah pada hari 18 ini Ustazah mengambil kisah Aisyah. Dan kisah Aisyah ini saya ambil sebab sebagai follow up kita punya renungan semalam, di mana semalam kita membincangkan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita bincang tentang hakikat dunia sebagai darul ibtila. Manusia akan diuji dengan syar, dengan khair. Syar adalah sesuatu yang amat dibenci manusia, khair adalah sesuatu yang amat dicintai manusia. Supaya terbit daripada sesuatu yang dibenci itu respon, terbit respon, yaitu apa? Bersabar. Supaya daripada apa yang dicintainya itu terbit atau terbit respon yang namanya kesyukuran. So hari ini kita bincang tentang hakikat kesabaran yang terbit daripada diri Aisyah tatkala sampai kepadanya berita akan berita kebohongan tentang dirinya yang dia amat tidak mencintai atau tak amat menyukai perkara itu, namun ketika Allah mengujinya dia mampu untuk bersabar seperti layaknya sabar Nabi Yakub alaihissalam ketika dipisahkan daripada anaknya yang dicintainya yaitu Yusuf alaihissalam. Ya, jadi ini adalah fakta atau contoh konkret, contoh nyata bagaimana kita berdepan dengan sesuatu yang kita amat membencinya. So ayat ini akan membuka persepsi kita, persepsi yang baru untuk bertukar ya. Jadi persepsi lama kita coba timbun, coba kita buang dan kita tukar dengan persepsi yang baru, persepsi yang dibina oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Sesungguhnya mereka yang mendatangkan berita bohong tentang Aisyah yang berzina dengan Safwan bin Mu'attal adalah tak lain tak bukan berasal dari kalangan atau barisan umat Islam sendiri di Madinah. Usbatun minkum. Maka janganlah kalian wahai umat Islam menganggap hadirnya berita bohong itu sebagai bentuk keburukan. Akan tetapi hadirnya berita bohong itu adalah sebagai bentuk kebaikan untuk kalian. Dan tiap-tiap orang akan menanggung akibat dari perbuatan dosanya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyebarkan berita bohong ini, kelak dia akan mendapatkan azab yang begitu pedih. Masya Allah. Ayat ini kalau kita mau betul-betul memahaminya dengan baik dan benar, sebetulnya selesai permasalahan hidup kita ini perempuan, tuan-tuan. Selesai dalam arti apa? Kita tahu nak buat apa bila ada perkara-perkara buruk yang menimpa kita dan kita memiliki persepsi yang kita tak mencintainya, yang hadirnya persepsi itu membuat kita bertindak ikut persepsi yang akhirnya apa? Menghilangkan kesempurnaan, kebaikan, keindahan yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir keluhan, lahir cacian, lahir makian, lahir permusuhan, lahir pertelingkahan, bahkan pada hujunglah lahirlah pembunuhan. Oke. Apabila kita ingin memahami tentang kisah dalam Quran, yang khususnya kisah-kisah itu terkait dengan sirah kenabian, maka selalunya secara amnya, dia akan memiliki latar belakang penurunan. Dan para mufassir yang menitik beratkan aspek penafsiran Quran bil Quran wal Quran bis sunnah, dia akan mencoba untuk menafsirkan Quran pertama dengan Al-Quran dan Quran yang kedua dengan As-Sunnah. Dan apabila kita membuka pelbagai tafsir, hampir akan disebutkan di situ ya tentang latar belakang penurunannya.
penurunan surah ini, ayat ini. Kenapa ayat 11 diturunkan oleh Allah? Sebab ada fakta yang melatar belakangi. Namun jangan kita katakan bahwa Quran itu adalah untuk melayani fakta. Tidak, Quran itu sudah hadir sebelum fakta berlaku. Ya, Quran turun dari sisi Allah pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan dekat sama'ud dunya, ya, Baitul Izzah, langit pertama, langit dunia. Disitulah sebelum sebelum apa namanya diturunkan oleh Jibril sudah merangkumi semua yang akan berlaku. So adanya berita bohong yang menimpa Aisyah itu sudah diketahui oleh Allah sebelum lagi Aisyah mengalaminya, yaitu terbukti Quran telah ada di Baitul Izzah di sama'ud dunya. Ya, bukan Quran itu dipengaruhi oleh apa namanya? Dipengaruhi oleh reality baru turun. Tidak. Quran sudah mendahului reality. Jadi jangan kita berasumsi bahwa reality lah yang membentuk lahirnya teks atau nas. Bukan. Bukan, ya. Karena nas sudah terbit, sudah muncul, sudah turun sebelum lagi berlaku realiti atau fakta yang menimpa umat Islam ketika itu. Itu menunjukkan ilmu Allah mendahului perbuatan manusia. Ya, dan ketika Allah mendengar, ketika Allah menyaksikan, ketika Allah mengawasi, sentiasa pengawasan, pendengaran, penyaksiannya itu sama dengan ilmu yang telah dia ada. So Allah mengawasi kita dengan ilmunya, artinya sudah mendahului apa yang kita lakukan. Itulah tingginya ilmu Allah. Maka jangan sekali-kali menghukumi ilmu Allah itu dengan akal kita, ya, menghukumi takdir Allah takdir kita yang Allah timpakan ke kita berasaskan ilmu Allah itu dengan ilmu kita menghukuminya. Jangan. Karena itu percayalah bahwa ilmu Allah tidak mampu dicapai oleh akal kita. Maka sekiranya ada takdir yang menimpa kita, jangan kita hukumi dengan akal kita, tapi mari kita hukumi dengan firman Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan saya tafsirkan adalah, pertama saya merujuk pada muntaka kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena dalam tafsiran itu ada faedah-faedah yang sangat penting untuk dikeluarkan, dan alhamdulillah saya pun akhirnya mengambil istifadah betapa Aisyah itu adalah wanita yang tinggi keimanannya, tinggi kekukuhannya, laksana ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ya, quwwatu imani Aisyah bithibat, dengan keteguhan dia menunjukkan kekuatan iman Aisyah. Baik. Untuk menafsirkan ini, ya, saya menggunakan pendekatan al-ilm asbab an-nuzul, ilmu tentang asbabun nuzul, dan hari itu saya sudah rekomenkan, ya, perempuan kalau sudah memiliki tafsir, sudah memiliki buku tentang Al-Quran, inilah yang mendampingi kita. Tetisan air mata kita akan mengalir apabila kita mendalami latar belakang penurunannya secara spesifik tanpa bercampur dengan tafsiran yang lain. Mendalaminya membuat kita akhirnya reti, oh begini kisahnya rupanya secara kronologi. Jadi buku ini sangat bagus juga untuk dimiliki, yang hanya menjelaskan tentang hadis-hadis sahih, bab asbabun nuzul, latar belakang turunnya sesebuah ayat atau sesebuah surah, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Masri. Baik, apa yang saya tafsirkan di sini adalah begini. Ya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, satu bahagian. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum, satu bahagian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, satu bahagian. Walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim, satu bahagian. So ada berapa bahagian di situ? Ada 4, ya, ada 4 potongan ayat. Baik, potongan ayat yang pertama. Sesungguhnya yang membawa dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah dan Mistah adalah daripada kalangan umat Islam sendiri, yang Islamnya itu berpura-pura, yaitu mereka kalangan munafik, ya, kalangan munafik yang ada di Madinah. Ya, itu bagian yang pertama. Jadi kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya, ini adalah sebentuk rekayasa. Satu rekayasa itu satu yang sudah diatur dengan baiknya oleh mereka yang sebetulnya tak suka dengan kehadiran Muhammad SAW di Madinah.
satu rekayasa. Maka dia menggunakan kata usbatun minkum. Tak lain tak bukan musuh, tetapi orang di dalam umat Islam sendiri yang tidak suka dengan kepimpinan Nabi, karena ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang dicalonkan sebagai pemimpin Madinah, namun ketika Nabi datang, orang sukakan Nabi, Nabi yang diangkat sebagai pemimpin. So ini sudah dirancang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, usbatun minkum. Bahkan Ramadan Al-Buti juga menjelaskan bahwa dalam kitab yang ini ya, ini bahwa Madinah itu pelbagai etnik. Saya boleh bayangkan dengan Malaysia, ya. Bagaimana seorang pemimpin boleh memimpin satu negara itu multi etnik. Ya. Ada dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani duduk ke Madinah. Ada dari kalangan pendatang yaitu muhajirin, ya, yang datang ke Madinah. Ada juga kalangan Ansar, orang asli pribumi Madinah yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalangan munafik, asli pribumi tetapi tak membela Rasulullah, cuma dia berpura-pura untuk masuk Islam. Multi etnik. Maka disebut Yasrib, ya. Yasrib ketika itu ya ditukar Nabi menjadi Madani, negara sivil, ya, karena ingin merangkumi pelbagai etnik dengan keadilan Islam. Oke, maka maka Allah menyebutkan usbatun minkum itu tak lain tak bukan dari kalangan umat Islam sendiri. Dan disebutkan puaknya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke, bagian yang kedua tafsirannya. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. So, di sini adalah mengenai persepsi manusia tentang keburukan yang menimpa itu dianggap sebagai sesuatu yang dibenci dan menghasilkan perilaku yang buruk. So persepsi ini ditukar oleh Allah bahwa jangan kamu menyangka apa yang kamu tak suka itu sebagai keburukan yang membuat kamu bersedih hati. Bahkan apa yang kamu anggap buruk itu, itulah yang baik. Yang kamu anggap baik, itulah yang buruk. So tafsiran di sini mengenai peralihan persepsi. So Al-Quran membina persepsi manusia mengikut ukuran yang ilmiah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebab, ya Al-Quran dan Sunnah. Sebab ramai manusia terjebak oleh satu persepsi yang ditimbulkan oleh was-was syaitan, oleh bisikan nafsu ammarahnya, ataupun hawanya dan syahwatnya. Oke, coba di sini ya, diperhatikan. Jangan kamu menganggap, bermakna sebelumnya mereka menganggap. Quran kalau kata jangan kamu buat begitu, maknanya dia buat. So, ikutkan persepsi tabiat, ya, yang ingin selesa, tak nak disakiti, tak nak namanya muncul berita bohong tentang Aisyah dan Safwan, karena hal itu hanya akan menyakitkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam menyangka perkara ini adalah buruk. Tetapi Allah mengubah persepsi mereka, jangan kamu sangka apa yang kamu tak menyukainya, yaitu berita ifki itu, berita palsu itu sebagai keburukan. Tetapi dia adalah sebentuk khairul lakum, kebaikan yang Allah hadirkan untukmu. Masya Allah. Kita hidup jadi sengsara itu karena terjebak oleh persepsi. Persepsi. Kita sengsara itu karena persepsi kita. Persepsi yang bukan dilandasi ilmu, yaitu Quran dan Sunnah, tapi persepsi oleh perasaan. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, kebodohan itu hanya menatijahkan kesengsaraan. Dan melayan makian celaan manusia, ketika kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, itu perbuatan bodoh yang hanya melahirkan kesengsaraan saja. Maka biarkan. Kemudian bagian tafsir yang ketiga, likulli mri'im minhum maktasaba binal ism. Mungkin akan muncul satu asumsi, ya, kalau misalnya hadis ifki itu dianggap sebagai satu kebaikan, tak ada salahnya kan Abdullah bin Ubay bin Salul buat. Kalau misalnya berita bohong yang menimpa umat Islam ketika itu dianggap kebaikan, so pelakunya baiklah kan? Nah, tidak. Ya. Jangan begini, oh Bani Israel itu menjadi disayang Allah, menjadi bangsa pilihan yang diberikan ilmu yang cukup, ya, dibandingkan manusia yang lain. Dalam surah Ad-Dukhan kan dikatakan bahwa Bani Israel itu dimuliakan, diutamakan Allah berbandingkan makhluk yang lainnya dari segi ilmu. Mereka adalah ahli ilmu.
Berarti bagus kan? Fir'aun itu, tanpa Fir'aun, Bani Israel tak mungkin begitu. Tidak. Jangan ketika Allah itu memberikan kebaikan melalui orang yang jahat, kita katakan orang jahat jadi baik. Tidak, selamanya tidak. Ya. Maka Allah mengatakan, likulli imri'im minhum maktasaba minal ismi. Allah memang mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bukan bermakna ketika Allah mewujudkan apa yang dikehendaki oleh mereka itu Allah meredai, bukan. So Allah tetap tidak meredai perbuatan jahat itu, artinya perbuatan jahat tetap dianggap jahat. Ya, tetapi yang dijahati jangan balas balik kejahatan, tapi tujuannya adalah Allah nak memberikan apa? Memberikan mereka itu pahala, peningkatan darjat, pengguguran dosa. Itu yang baik maksudnya. Oke, jadi Fir'aun tetap Fir'aun, Abdullah bin Ubay bin Salul tetap Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tetap. Yaitu masing-masing akan bertanggung jawab untuk mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Oke, jadi mereka tidak terlepas daripada hukuman Allah. Membuat hati kita akan tenang. Jadi pikiran kita itu cuma berdepan dengan fitnah yang menimpa saja. Orang lain yang menimpakan itu urusan Tuhan. Kita tidak. Kita kan sibuk urus orang lain kan? Kita tak pernah sibuk urus kita. Hukuman yang akan Allah timpakan pada orang-orang yang jahat itu urusan Allah. Tapi kita menyampu urusan Allah selama ini. Urusan kita apa? Wasbir hatta yahkumallah. Urusan kita cuma satu. Bersabar. Sampai Allah timpakan, putuskan ya. Sampai Allah memutuskan apa yang kita hadapi dengan kesabaran itu. Ya, wasbir hatta yahkumallah, dan itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat yang ke-109. Kita cuma bersabar karena itulah urusan kita, dan jangan menyampu urusan Allah dengan membalasi mereka karena itu adalah tindakan Allah kepada mereka. Oke. Jadi lega pikiran kita, perasaan hati kita, karena kita hanya berdepan untuk bersabar, sementara orang yang jahat itu menjadi urusan Allah, karena Allah itu wamallahu bighafilin amma ta'malun, tidak pernah lalai atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oke, baik, tenang di sini, kita tidak akan marah-marah lagi. Kemudian walladzi tawalla kibrahu ya minhum lahu adzabun azim. Bahkan Allah menghadirkan satu peringatan untuk manusia yang ditimpa musibah yang tidak menyelesaikan itu. Apakah bentuk peringatan itu? Akhirat itu sebagai satu-satunya ya tempat untuk membalasi kejahatan manusia di dunia. Semalam kita bincang bahwa kematian itu hanyalah jembatan yang menghubungkan amal manusia dengan balasan Allah. Jika di dunia mereka itu beramal dengan amal keburukan, maka amalnya itu akan dihubungkan oleh kematian ya, menuju akhirat, dihubungkan ke akhirat, lalu Allah akan memberikan balasan. Dan balasan bagi orang-orang yang munafik adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka bagian bawah. Ya, bagian bawah. Jadi Allah mengingatkan kepada umat Islam melalui ayat ini, sudah terkait orang yang berbuat jahat pada kalian, ada tempat pembalasannya yaitu di akhirat, dan setiap orang akan menanggung beban dosa mereka. Tetapi yang perlu kalian lakukan adalah mengubah persepsi kalian tentang takdir yang menimpa kalian, bahwa apa yang kalian anggap buruk padanya ada kebaikan, dan apa yang Anda pandang baik padanya itu ada keburukan. So di sini persepsi kita diubah oleh Allah dalam mendepani kehidupan kita, supaya tak berlaku yang namanya kemurungan, supaya tak berlaku yang namanya stres, supaya tak berlaku yang namanya aduan dan keluhan, supaya tak berlaku lagi namanya kecerobohan, tindakan yang melulu tanpa fikir panjang disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini kita dihantarkan oleh Allah untuk mendalami surah An-Nur ayat yang ke-11. Baik, untuk lebih melengkapkan tafsiran ini, kita merujuk kepada Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Dr. Mahmud Al-Masri, yang beliau mengambil daripada kitab hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari dengan Sahih Al-Imam Al-Imam Muslim, ya, muttafaq alaihi. Jadi untuk memahami ayat ini saya akan huraikan
Apa sebetulnya yang melatar belakangi turunnya ayat ini? Lepas itu baru kita buat renungan apa yang mesti kita lakukan dan apa sebetulnya perbuatan kita yang kita lakukan hari-hari tanpa berpijak kepada Al-Quran ini. Baik, jadi diceritakan begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mana akan melakukan perjalanan atau peperangan, dia akan mengundi para istrinya untuk menemaninya, dan masa itulah yang keluar undiannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ketika jatuh pada Aisyah, maka Aisyah pun bersiap-siap untuk menemani Rasulullah, ya, dalam perjalanannya. Dan ketika saya ringkaskan saja, dan ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik dari perjalanannya, dan rupa-rupanya Aisyah ketika memegang lehernya kalung, ya, rantai dia yang terbuat dari batu-batu hitam putih itu hilang. Lalu dia turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, ya, untuk kembali ke Madinah dari perjalanannya itu, balik lagi begitu. Dia cari, dan ketika dia menjumpai kalungnya itu, dia kembali ke tempat asalnya. Rupa-rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan tempat itu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya dalam peperangan atau perjalanan, dia akan menyuruh salah seorang untuk memeriksa semula keadaan tempat, adakah barang tertinggal, adakah orang yang tertinggal. Maka ketika itulah Aisyah berpikir, saya akan kembali ke tempat asal, Nabi pasti akan mencari balik saya ketika tak menjumpai saya ada dalam tandu, ya, yang diangkat oleh para sahabat Nabi. Dan ketika itu mereka tak rasa sangat dalam tandu itu, dalam skeduk itu kosong, sebab masa itu kata Aisyah, perempuan Arab kurus-kurus karena kurang makan, tak banyak makan. Dan ketika itu Aisyah masih kecil lagi, masih belia maksudnya, jadi tak rasa beratnya Aisyah ada dalam apa namanya, skeduk, ya, apa istilahnya itu, tempat yang diangkat di atas unta itu. So, karena malam hari waktu itu Aisyah mengantuk, lalu Aisyah tertidur, dan petugas yang dikirim Rasulullah adalah bernama Safwan bin Mu'attal, ya. Safwan ini ketika melihat ada perempuan yang berhijab, dia segera mengucap kalimat istirja, dan Aisyah terbangun. Kemudian siapa namanya, Safwan menggiring Aisyah naik di unta, ya, digiringnya untuk kembali ke Madinah. Ketika itulah Aisyah terus masuk ke rumahnya, ke bilik Rasulullah, dan selama sebulan Aisyah mengalami sakit. Dia tidak tahu apa berita dekat luar, dia tak tahu apa-apa. Dia wanita yang menjaga pendengarannya, dia tak tahu apa. Jadi dia cuma tahu adalah dia masuk ke bilik, ke rumah itu selalunya bersama Rasulullah, karena ketika itu Rasulullah sudah dahulu, maka dia segera masuk ke rumahnya. Cuma Aisyah merasa heran, sebab ketika dia sakit, perlakuan Rasulullah kepadanya itu tak seperti mana biasa, yang memanjakan dia ketika sakit. Perlakuan Rasulullah tidak begitu lembut kepadanya, cuma bertanya, bagaimana keadaanmu? Dan Aisyah merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Aisyah ingin membuang hajat, ya, ingin buang air, ketika itu kata Aisyah, kami belum lagi membuat tandas, maka dia pergi ke padang pasir, ya, dan dikawani oleh ummu siapa? Dikawani oleh salah seorang wanita lah. Siapa yang termasuk menyebarkan berita bohong itu? Siapa yang menyebarkan berita bohong yang merupakan sepupu Abu Bakar itu? Sofwan, Mistah, ya. Jadi Ummu Mistah ini adalah wanita yang ketika itu mengawani Aisyah untuk buang air. Ketika buang air itulah pakaian Ummu Mistah itu tersangkut oleh batu, sehingga seketika dia keluar ucapan, celakalah engkau Mistah. Maka ketika Aisyah mendengarnya, Aisyah berkata, sungguh tidak baik engkau mencela Mistah, karena dia adalah seorang lelaki yang mengikuti perang Badar.
mengikuti perang Badar. Maka Mistah berkata, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar? Dialah orang yang menyebarkan berita bohong tentang engkau." Baru Aisyah sadar bahwa dirinya itu diperbincangkan di luar. Ya, bahwa dirinya itu dituduh telah berzina dengan Safwan. Ya, yang termasuk menuduhnya adalah Mistah. Mistah ini merupakan anak saudara perempuannya Abu Bakar As-Siddiq. Bermakna Mistah adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika itulah Aisyah merasa bahwa dirinya tak diperlakukan secara lembut oleh Rasulullah lantaran itu. Maka dia meminta izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan aku kembali kepada ibu dan ayahku." Maka Rasulullah mengizinkannya. Lalu ketika itulah Aisyah berjumpa ibu dan bapaknya dan berkata, "Wahai ibu, wahai ayah, apa sebetulnya yang berlaku dengan diri saya?" Maka kata ibunya, "Wahai anakku, jarang wanita cantik yang begitu dicintai oleh suaminya dan ia memiliki madu yang banyak, melainkan akan ada yang tidak menyukainya." Itu jawaban ibunya kepada Aisyah ketika itu. Kemudian Aisyah rasa bersedih, ya, bahkan dia menangis dan tangisannya itu hampir membelah jantung hatinya. Ya, selama 2 malam dia menangis tak henti. Dia tak menangis tak henti sampai seolah-olah kata dia, tangisanku itu, air mataku yang tak pernah henti itu boleh membelah jantung hatinya. Ya, seperti mana tetesan air mata itu kalau sekian lama boleh memecahkan batu, ya, melubangi batu. Seperti itulah tangisan Aisyah, melubangi jantung hatinya, membelah jantung hatinya. Di saat Aisyah berada di tempat rumah orang tuanya itu, ya, bapaknya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah bersama dengan para sahabatnya memanggil Usama bin Zaid dan memanggil Ali bin Abi Thalib untuk meminta pandangan. Lalu dia berkata pada Usama, "Apa pandangan kamu tentang Aisyah?" Maka Usama mengatakan, "Sungguh aku tidak melihat padanya melainkan hanya kebaikan saja." Dan ketika bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, Ali mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak menyempitkan kamu, masih banyak wanita lain. Kalau boleh, engkau tanyakanlah kepada hamba sahayamu yang paling tahu tentang siapakah Aisyah itu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah. Barirah ditanya, "Wahai Barirah, tolong katakan apa yang kamu tahu tentang Aisyah." Ya, bukan Rasulullah tak tahu tentang Aisyah, tapi Rasulullah tidak mau terjebak menghukumi Aisyah itu ikut kemauan dirinya, ya. Tetapi dia akan mengumpulkan data-data daripada orang-orang terdekatnya. Kemudian Barirah ketika ditanya, ya, dia berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, tidaklah aku mendapati pada diri Aisyah ini melainkan kebaikan. Dia ini laksana wanita yang mengadun adunan, kemudian dia tertidur, lalu adunannya dimakan oleh domba." Jadi maknanya dia tak tahu apa-apa benda ini. Dia wanita yang apa ya? Kalau orang Indonesia kata itu polos lugu, orang yang innocent. Seorang wanita yang duduk dalam rumahnya, yang menjaga pergaulannya, yang tak tahu kabar dekat luar sana. Itulah Aisyah. Kemudian akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan bercadang untuk menindak atau menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itulah walladzi tawalla kibrahu, ya, lahu adzabun azim, yang berperanan besar dalam menyebarkan hadis al-ifk, yaitu berita bohong tentang Aisyah. Ketika Rasulullah SAW akan menetapkan hukuman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ternyata di Madinah ini ada 2 kabilah yang besar, yaitu kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Kabilah Aus mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami akan sanggup untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul." Ya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini berasal daripada kabilah Khazraj. Tetapi para sahabat yang ketika itu berasal dari kabilah Khazraj, karena orang Arab ini sangat taksub dengan kesukuannya, dia juga tak mau bahwa dalam kabilah dia ada satu orang yang akan dipenggal, maka bergaduhlah 2 kabilah ini, maka Rasulullah pun menghentikan tindakannya untuk menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi susahnya nak menindak Abdullah itu karena dia berselindung di sebalik para sahabat yang berstatus Khazraj. Baik, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi Aisyah,
Pada waktu itu sudah masuk hari ke-30 Aisyah terfitnah. Bayangkan perempuan 30 tuan-tuan 30 hari Aisyah berada di rumah ayahnya, ayah ibunya dalam keadaan bersedih hati karena wahyu tak turun. Maka Rasulullah mendatangi Aisyah dan ketika itulah Rasulullah berkata, ya, berkata, "Wahai Aisyah, sekiranya engkau benar, pasti Allah akan menurunkan uh, wahyu untuk membebaskan kamu dari tuduhan ini. Namun jika engkau bersalah, akuilah kesalahan kamu, kembalilah kamu kepada Allah, bertaubatlah, niscaya Allah akan menerima taubatmu." Aisyah ketika itu serasa tak mampu nak berkata apa-apa. Air matanya seketika itu berhenti, tak boleh menetes ketika Rasulullah mengatakan perkara itu. Lalu Aisyah berkata, "Wahai ayah, tolong jawab kepada Rasulullah. Tolong jawab, wakilkan saya." Ayahnya berkata, "Sungguh aku tak mampu untuk berkata apa-apa di depan Rasulullah. Wahai ibu, tolong ibu jawab kepada Rasulullah tentang diriku. Wahai anakku, ibu pun tak mampu nak cakap apa kepada Rasulullah." Dan ketika itulah Aisyah berkata apa? "Demi Allah, sesungguhnya perkataan-perkataan mereka di luar sana telah masuk ke dalam hati kalian semua dan mempengaruhi hati kalian. Perkataan mereka sudah masuk dalam hati kalian dan kalian percayainya, bukan?" Itu kata Aisyah. "Jika aku mengaku salah, kalian tentu akan segera membenarkanku salah. Namun ketika aku mengatakan diriku bukan bersalah, kalian pun tak mempercayai aku, bukan?" Itu kata Aisyah. Jadi Aisyah rasa dilema. Kalau dia mengatakan dirinya jujur dan benar, mereka tak percaya. Kalau Aisyah mengatakan dia melakukannya, mereka terus segera mengatakannya, mempercayainya. Maka Aisyah memilih. Apa yang dipilih oleh Aisyah, perempuan, tuan-tuan? Inilah kecerdasan Aisyah. Walaupun ketika itu dia tak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi Quran yang diingatnya dijadikan sebagai peluntur egonya. Dia berkata, "Aku hanya memilih untuk bersabar dalam bab ini, seperti sabarnya Yakub alaihissalam ketika dipisahkan oleh anak-anaknya daripada Yusuf alaihissalam." Maka ketika itulah Aisyah mengatakan, "Fasabrun jamil, wallahul musta'an, ada ma tasifun." Dan bersabar dengan kesabaran yang indah itu adalah pilihanku. Dan Allah tempat aku memohon atas apa yang kalian ceritakan itu. Subhanallah. Quran dirikol oleh Aisyah untuk mengatasi masalah hidupnya. Orientasi dia hanyalah bersabar dan dia menantikan hukuman, maksudnya putusan hukum daripada Allah. Dan ketika itu Aisyah begitu berharap masa itu hadir wahyu. Tapi yang diharapkan Aisyah bukan wahyu Al-Quran. Karena Quran terlalu besar nilainya berbandingkan masalah dia. Masalah dia bagi dia tak seberapa berbandingkan Quran yang begitu berat. Tetapi ketika menanggung beban berita itu pun sudah berat sangat. Tapi Quran tidaklah sepadan dengan yang apa yang dia alami. Dia hanya berharap, mungkin saya berharap Rasulullah bermimpi dan dalam mimpi itu dia mendapatkan satu gambaran bahwa aku ini adalah wanita yang bersih, suci daripada tuduhan itu. Maka ketika itulah Aisyah mendapatkan Rasulullah, rasa berat badannya, dia meletakkan bantal ya di bawah kepala Rasulullah. Peluh membanjiri badan Rasulullah. Peluh itu laksana mutiara yang keluar dari pori-pori Rasulullah. Dan ketika itulah Rasulullah rasa berat padahal di waktu itu lagi musim sejuk. Musim sejuk tapi Rasulullah mengeluarkan peluh. Itulah beratnya Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan qaulan sakila. Quran kalau dikatakan sebagai petunjuk, bermakna Quran itu sesuatu yang, kalau Quran itu adalah petunjuk, bermakna petunjuk adalah sesuatu yang sangat berat untuk diterima oleh manusia. Karena itu Rasulullah SAW sangat berat dalam menerima Al-Quran itu seperti beratnya kita untuk mendapatkan petunjuk. Karena itu petunjuk sering selari dengan musibah yang menimpa kita. Karena itu Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Petunjuk datang ketika manusia ditimpa musibah. Masya Allah. Dan ketika itulah Rasulullah SAW tersedar dan mengatakan ya kepada Aisyah, "Pujilah Allah, wahai Aisyah, dia telah menurunkan ayat untukmu." Masya Allah.
Aisyah tak bersangka wahyu turun. Aisyah hanya menyangka Rasulullah bermimpi saja. Kita boleh bayangkan puan-puan, seandainya kita hidup di masa itu dan kita lah objek Al-Quran, dan dalam objek itu kita dibersihkan oleh Allah, disanjung oleh Allah. Jadi Aisyah adalah wanita yang tersanjung. Ya, maka jangan pernah kita mencela Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itulah ibunda ya Ummu Roman ya dan siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq berkata pada Aisyah, wahai Aisyah, segera engkau beranjak dan ucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Apa kata Aisyah? Wala aqumu wala ahmadu illallah. Ya, kata Aisyah, aku takkan pernah memuji manusia, aku takkan beranjak menuju Rasulullah, aku hanya memuji Allah. Disinilah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengulas kecerdasan tauhid Aisyah. Dia takkan pernah memuji manusia, tetapi dia hanya memuji Tuhannya, Allah semata. Wala ahmadu illallah. Ya Allah, masih muda, masih belia, tetapi sandarannya adalah Allah, tetapi pujiannya adalah Allah. Itulah Aisyah. Baik, perempuan, tuan-tuan. Dan ketika Rasulullah sudah mendapatkan berita ya daripada Allah tentang pembersihan Aisyah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, mulai hari ini aku tidak akan memberikan makan kepada Mistah yang telah mengambil bahagian dalam penyebaran berita palsu ini. Kemudian Allah menegurnya pada ayat yang ke-22 surah An-Nur, ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan jangan sampai orang yang Allah murahkan rizkinya itu memutus bantuan, tidak mau memberi makan kepada orang yang berstatus kerabatnya sendiri, yang berstatus apa? Yang berstatus fakir miskin dan berstatus muhajir fi sabilillah. Ya, hendaklah dia berlapang dada, memaafkan kesalahannya, tidak menghukumnya. Kerana itulah Allah mengatakan kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tak mau sekiranya Allah memaafkan kamu, memberikan kamu ampunan? Kata Abu Bakar, bala wa inni la uhibbu an taghfira li. Sungguh betul aku ingin engkau ampunkan aku ya Allah. Maka ketika itulah Abu Bakar kembali memberi makan kepada Mistah, sepupunya yang turut menyebarkan berita palsu ini. Apa yang saya boleh faham daripada ayat 22 itu yang merupakan kesan atau implikasi atas peristiwanya Aisyah, sesungguhnya ramai manusia hari ini terjebak. Terjebak oleh apa? Terjebak oleh ribuan kata yang diucapkan dalam bentuk istighfar. Sementara ayat ini membetulkan persepsi kita, ayat 22 itu, bahwa untuk mendapatkan maghfirah Allah itu adalah dengan berlapang hati, memaafkan, dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Kita terjebak dengan ribuan istighfar yang kita ucapkan. Padahal sebetulnya ucapan istighfar itu cuma bisikan yang akan diolah oleh hati kita. Ya, apa yang dimaukan adalah keluarnya ketaatan, dan ketaatan itu adalah aplikasi praktis. So jangan terjebak dengan ribuannya istighfar tanpa melaksanakan tuntutan daripada ucapan itu. Tuntutan daripada ucapan astaghfirullah yang kita panjatkan hari-hari adalah termasuk di sini, berlapanglah ketika orang menyakitimu. Maafkanlah ketika orang menyakitimu. Berbuat baiklah ketika orang itu menyakitimu. Hal ini juga yang diamalkan oleh siapa? Al-Hasan Al-Basri. Ketika orang mencela dia, ketika orang menggosip dia, dia mengambil setandan kurma, lalu diletakkan di atas dulang, kemudian dia hantarkan kepada orang yang menyakitinya. Ini maknanya orang yang mencari istighfar. Ramai orang yang menghitung ribuan istighfar, tapi perilakunya kosong daripada ketaatan, seumpama sabar, seumpama memaafkan, menahan amarah, berlapang dada, menutup aib orang yang bersalah, dan kembali berbuat baik pada orang yang bersalah. So, ini persepsi yang perlu diluruskan. Ucapan kita istighfar itu adalah bisikan yang akan diolah oleh hati. Tujuannya adalah menatijakan ketaatan. Dan ketaatan ini yang patut kita contoh dalam Al-Quran. Apakah itu? Berlapang dada dan memaafkan.
Itu syarat mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. So kita tak akhirnya mencela orang yang membuat kita sakit. So berita bohong yang menimpa kita tak kita tanggapi dengan buruk. Sebab apa? Sebab Allah hendak memadamkan dosa kita melalui kesabaran kita atas musibah itu. Sama misalnya kita mengucapkan subhanallah, subhanallah 33 kali. Itu hanyalah bisikan yang akan diolah hati kita. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika ada perkara menimpa kita, kita sucikan Allah daripada unsur kezaliman. Tak mungkin Allah menimpakan kita perkara yang buruk. Karena itu ucapan subhanallah akan dibuktikan melalui sangkaan-sangkaan kita apabila takdir menimpa kita. Lalu ucapan Alhamdulillah itu bentuk pujian yang kita letakkan pada Allah karena kita mendapati tidak ada keburukan langsung atas perbuatan Allah yang Allah timpakan ke kita. Walaupun awalnya serasa menyakitkan, namun hujungnya terasa nikmat dan terasa manis adanya. Allahu Akbar, baru kita puji. Pujian ini juga menuntut adanya perkara yang perlu kita laksanakan. Jangan cuma lisan kita yang mengatakan sesuatu, tetapi perbuatan kita tak menunjukkan atas apa yang kita ucapkan. Ya, jadi puan-puan tuan-tuan, jangan sampai kita terjebak oleh ribuan ucapan istighfar tanpa ada amalan praktis yang membuktikan apa yang kita ucapkan itu. Jadi termasuk kisah Abu Bakar ini adalah profil nyata yang akan mematahkan hujah orang yang sentiasa mengatakan, aku bukan malaikat. Lalu Abu Bakar ini siapa? Kan manusia. Anda siapa? Manusia. Kalau Abu Bakar boleh dan dijadikan sebagai teladan untuk kita, mustahil Allah menghadirkan kisah Abu Bakar sementara kita tak mampu mencontohnya. Itu mustahil. Yang membuat kita tak mampu adalah kita terjebak oleh persepsi diri, kita bukan malaikat. Memang bukan malaikat. Lalu siapa? Manusia. Lalu siapakah manusia itu? Abu Bakar manusia. Kalau Abu Bakar boleh, kenapa tak boleh? Dalam arti apa? Kenapa tak berazam seperti mana Abu Bakar? Ya, berazam begitu. Berazam dulu. Yang lain biarlah Allah yang mengurusnya. Baik. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berasaskan pada cerita itu ya, kisah tadi itu, barulah kita akan belajar untuk merenungkan hikmah atau merenungkan perubahan apa yang sepatutnya berlaku pada diri kita hari ini. Oke, puan-puan, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Allah begitu murah. Ya. Kata Asy-Syinkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ketika manusia melakukan kesilapan dalam hidupnya, kesilapan walaupun itu berbentuk al-kabair, dosa besar, dia tidak menggugurkan kebaikan yang dilakukan. Karena itu, Mistah, walaupun dia melakukan tindakan dosa besar, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, tetapi Allah tetap menyebutnya sebagai ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah, tetap diiktiraf sebagai orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kalau dosa besar itu boleh memadamkan kebaikan, ya, memadamkan kebaikan, niscaya Allah tidak akan menggelar Mistah sebagai wal muhajirina fi sabilillah. Allah tetap meletakkan fi sabilillah. Jadi puan-puan, tuan-tuan, perlu diingat, keburukan yang kita lakukan tidak menggugurkan kebaikan yang kita lakukan. Itulah kemurahan Allah. Bahkan orang yang berbuat baik ketika dia kafir, lalu dia masuk Islam, maka kebaikannya itu akan diangkat oleh Allah menjadi amal solehnya walaupun dilakukan sebelum Islam. Karena imannya itu kemurahan Allah. Ya, perhatikan baik-baik, itu faedah yang disebutkan oleh Asy-Syinkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Renungan saya adalah begitu baiknya Allah ketika kita berbuat dosa, ya. Sesungguhnya dosa itu tidak menggugurkan amal soleh kita. Namun ketika kita berbuat baik, perbuatan baik itu menggugurkan dosa kita. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah, bertuhankan Engkau, Allahu Akbar. Yang kedua, coba, ini paling penting, ini yang membuat kita hidup bahagia. Pandanglah baik sesuatu yang dipandang baik oleh Allah, dan pandanglah buruk sesuatu yang dipandang buruk oleh Allah. Pandanglah baik sesuatu yang dipandang baik oleh Allah. Apakah sesuatu yang dipandang baik oleh Allah? Sesuatu yang dipandang baik oleh Allah adalah sesuatu yang kita tidak suka. Maka pertanyaannya,
Seberapa banyak Allah hadirkan pada kita fakta-fakta, fenomena-fenomena, takdir-takdir yang kita tidak menyukainya. Ketika hadir ya peristiwa yang kita tak menyukainya, ingatlah pesan Allah dalam surah An-Nur ayat 11 ini, Allah tengah menghadirkan kebaikan untuk kita. Ubahlah persepsi lama kita yang berpaksikan perasaan menuju persepsi baru yang berpaksikan Al-Quran, puan-puan dan tuan-tuan. Hari ini ada wanita yang murung karena diceraikan suaminya. Hari ini ada wanita yang stres karena ditinggal mati oleh anaknya. Hari ini ada ramai lelaki yang tertekan karena hilang pekerjaannya. Hari ini ramai juga anak-anak yang sedih karena tak mampu untuk pergi sekolah. Hari ini juga banyak orang berniaga tak menghasilkan seling atau keuntungan. Hari ini banyak peristiwa yang Allah hadirkan dekat kita dan kita merasa itu sesuatu yang amat menyakitkan, sesuatu yang kita benci. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apakah kebaikan itu sesuatu yang Anda benci? Apakah satu keburukan itu sesuatu yang Anda cinta? Itu persepsi Al-Quran. Maka sekarang kita berpikir, apa sebetulnya fenomena yang menimpa kita yang kita tak suka? Lalu kita tersenyum, yang sebelumnya kita agak murung tadi itu. Alhamdulillah, Allah tengah memperhatikan saya. Allah tengah menjadikan saya seolah-olah sebagai kepingan emas murni yang dibina, yang dihias lalu diangkat menjadi perhiasan yang begitu cantiknya. Dengan musibah itu dan ujian itu, Allah bersihkan dosa kita. Allah akhirnya menghias dengan pahala. Allah akhirnya mengangkat derajat kita. Tidakkah kita sudi menerima kebaikan dari Allah dalam bingkai sesuatu yang kita tak suka? Maka pada hari ini, bila persepsi kita berubah, sungguh kita akan menderita seandainya Allah tak menghadirkan fenomena-fenomena yang kita tidak menyukainya. Masya Allah. Begitulah manusia kalau tak belajar Quran, dia terjebak oleh pemikiran, oleh persepsinya sendiri yang dibina oleh nafsunya, yang dibina oleh tabiatnya, dan selamanya tak sadar selagi tak kembali kepada Al-Quran. Maka indahnya kalau kita semuanya faham ayat ini, menerapkan ayat ini. Keburukan orang hanya media untuk mendapatkan ampunan Allah. Keburukan seseorang hanya media untuk menjadi perhiasan yang dipajang, dipamerkan begitu cantik dan menawan. Keburukan yang Allah hadirkan membuat kita berusaha untuk membalasinya dengan kebaikan pada orang tersebut. Jadi kebaikan berlaku ketika ada keburukan, maka kebaikan lawannya adalah keburukan. Ya Allah. So, puan-puan, tuan-tuan, apa maunya kita hari ini? Mau apa kita? Maunya kita nak atur Tuhan. Tuhan, jangan bagi sesuatu yang aku tak suka. Atau Tuhan, aku terima apapun yang menjadi keputusanmu. Wahai kaum lelaki, Al-Quran juga menyebut tentang kalian dalam Al-Quran. Ya. Allah juga menyebut kalian tentang kalian dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 19? Perhatikan baik-baik isu perempuan hari ini yang murung karena diceraikan oleh suaminya. Pasal apa? Suami tidak mengindahkan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah tentang wanita ayat 19. Wasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kalian wahai para lelaki amat membenci, tidak menyukai, bukan tak menyukai, membenci perangai yang ada pada istri kalian, tapi ketahuilah Allah menyimpan kebaikan di sebalik perangai istri kamu yang kamu tak mencintainya. Ya, baik. Untuk wanita, tengoklah Aisyah. Untuk lelaki, tengoklah surah An-Nisa. Ya, untuk semuanya, berpeganglah kepada surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, ubah persepsi kita hari ini karena kita bahagia karena persepsi kita. Dan persepsi kita dibina oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka jangan lupakan Al-Quran mengubah kehidupan kita.
Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.